Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Hom Santi Hom, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ica Desara Berusul Bakti. Saya mahasiswi dari semester 1 Prodi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Harimutiara Indonesia. Di video kali ini saya akan menjawab kuis dari mata kuliah Psikologi Komunikasi yang dibawa oleh Ibu Niscaya Hia. Pertanyaan pertama, sebagai seorang PR di masa depan, mengapa kamu harus belajar psikologi komunikasi? Yaitu, yang pertama, penyampaian pesan lebih akurat, dan yang kedua, komunikator yang lebih kredibilitas, dan yang ketiga, minimalisir persepsi yang salah, dan yang keempat, bisa membantu dalam komunikasi yang dilakukan jauh lebih baik, dan yang kelima, mudah mempengaruhi dan mengiring opini, dan yang keenam, dapat mengenali berbagai karakter komunikan, dan yang ketujuh, memudahkan dalam pengendalian diri, dan yang kedelapan, membentuk jati diri, dan yang kesembilan, pengubahan sikap seseorang, dan yang kesepuluh, pemecahan masalah yang baik, dan yang kesebelas, mudah beradaptasi psikologi komunikasi. Dan pertanyaan yang kedua, jelaskan pengertian psikologi komunikasi. Yaitu, psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang ketiga, jelaskan tentang karakteristik manusia komunikasi, faktor-faktor personal yang mempengaruhi perilaku manusia. Ada dua macam psikologi sosial. Pertama adalah psikologi sosial yang menekankan pada faktor-faktor psikologis. Kedua adalah psikologis yang menekankan pada faktor-faktor sosial seperti pendapat para pengarang buku psikologi sosial. Yang pertama adalah William McDougall, seorang psikologi. Dia menekankan pentingnya faktor-faktor personal dalam menentukan interaksi sosial dan masyarakat. Kedua adalah Edward Ross, seorang sosiologi. Dia menegaskan utamanya faktor situasional dan sosial dalam membentuk perilaku individu. Faktor biologis yaitu manusia adalah makhluk biologis yang tidak berbeda dengan hewan yang lain. Ia lapar kalau tidak makan, memerlukan lawan jenis untuk kegiatan reproduktif, melarikan diri kalau melihat musuh yang menakutkan. Faktor biologis terlibat dalam semua kegiatan manusia, bahkan berpadu dengan faktor-faktor sosial fisiologis. Bahwa warisan biologis manusia menentukan perilakunya. Pengaruh biologis terhadap perilaku manusia tampak dalam dua hal ini. Pertama, tali diakui secara meluas adanya perilaku tentu yang merupakan bawah manusia dan bukan pengaruh lingkungan atau situasi. Dahulu orang menyebut insting, sekarang dikenal dengan istilah species crystal behavioral. Kedua, diakui pula adanya faktor-faktor biologis yang mempengaruhi perilaku manusia. Faktor sosiologis, karena manusia makhluk sosial, dari proses sosial memperoleh beberapa karakteristik yang mempengaruhi perilaku yang kita dapat mengklarifikasinya dalam tiga komponen, yaitu komponen kognitif, komponen efektif, dan komponen kognitif. Komponen kognitif adalah aspek intelektual yang mempengaruhkan dengan apa yang diketahui manusia. Komponen kognitif adalah aspek filiasional yang memperhubungkan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. Kita mulai dengan komponen efektif yang terdiri dari motif sosiologis, sikap, dan emosi. Motif sosiologis. Motif sosiologis juga sering disebut motif sekunder sebagai lawan motif primer atau motif biologis pernanya dalam membentuk psikologi sosial menentukan. Dan sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam jawaban saya, mohon diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Hom Santi Hom, salam kebajikan.